Tottenham Hotspur dan Manchester United berlaga dalam pertandingan sengit di pekan kedua Premier League musim 2023-2024, dan tuan rumah memenangkan pertandingan ini dengan skor telak 2-0. Jika tim Erik ten Hag unggul di paruh pertama, Spurs mendominasi paruh kedua, mencetak 2 gol dan menegaskan bahwa skuad asuhan Ange Postecoglou sedang memamerkan era baru mereka. Kita akan membahas strategi dari masing-masing tim di pertandingan ini sebagai berikut. Taktik berisiko tinggi Postecoglou. Paruh pertama berakhir tanpa gol, namun bukannya tanpa aksi seru. Manchester United melewatkan 3 peluang bagus, termasuk sundulan bebas Bruno Fernandes yang gagal, sementara sepakan Pedro Porro mengenai mistar gawang United. Ini adalah Tottenham Hotspur yang berbeda, dan meskipun ada beberapa momen mengkhawatirkan di babak pertama, para pendukung Spurs pasti sangat bahagia setelah sebelumnya mereka menderita di musim lalu bersama 3 manajer berbeda yang lebih suka sepak bola pragmatis dan seringkali hanya main aman. Postecoglou telah mengubah seluruh dinamika permainan Hotspur. Namun konsekuensi dari sepak bola menyerang adalah sport jantung bagi pendukung Spurs. Beberapa kali pemain Spurs terlalu banyak mengolah bola atau terlibat dalam masalah selama babak pertama yang didominasi oleh Manchester United. Strategi ini berisiko tinggi, namun ada imbal baliknya juga lewat beberapa peluang melalui serangan balik dan saat tembakan Porro mengenai tiang gawang. Manchester United telah menutup celah di lini tengah yang mereka tinggalkan terbuka saat melawan Wolves, membuat laga berlangsung alot sepanjang babak pertama. Playmaker hebat Manchester United berikutnya, Andre Onana. Setelah menit ke-20, Andre Onana maju hingga dekat garis tengah untuk membantu Manchester United menjaga tekanan pada Spurs yang mencoba untuk memecah pertahanan mereka. Berdiri di area di mana biasanya dikuasai oleh Aaron Wan-Bissaka, ia memanfaatkan bola yang lepas dan mengirimkan umpan jauh diagonal ke kaki Alejandro Garnacho yang kemudian masuk ke dalam kotak, sebelum umpannya ke Anthony akhirnya dipotong. Setelah penampilan saat melawan Wolves yang kacau, di mana Onana terlihat bermain terlalu hati-hati, Onana di laga melawan Spurs menampilkan kehebatan umpannya di sini. Ia juga cekatan dalam menghentikan serangan pemain Spurs, melakukan 3 penyelamatan di paruh pertama, dan juga berjibaku untuk menangkap umpan silang ketika Richarlison mencari peluang mencetak gol. Penjaga gawang baru ini akan sangat penting untuk Manchester United, tetapi seperti yang kita lihat di babak kedua, Andre Onana seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dari para pemain belakang Manchester United. Manchester United kewalahan hadapi fullback Tottenham Hotspur. Di musim pertama Erik ten Hag bersama Manchester United, salah satu hal yang membaik seiring berjalannya musim adalah cara mereka menekan lawan. Mereka bermain menekan saat melawan Wolves, tetapi setelah awal yang positif, kurangnya counter pressing yang baik dari Manchester United dan kalah jumlah duel di lini tengah membuat mereka terlihat lebih terbuka, terutama saat transisi pertahanan. Melawan Tottenham, organisasi permainan setan merah berjalan lancar di babak pertama. Pemain sayap United, Garnacho dan Anthony bergerak ke dalam untuk menandai fullback Tottenham Hotspur yang bermain ke tengah ketika Spurs mencoba membangun serangan. Posisi merapat pemain sayap United membuat lebih sulit bagi Yves Bissouma dan bek tengah Spurs untuk mengirimkan bola ke fullback mereka yang berada di tengah. Ketika gelandang Spurs, James Maddison dan Pape Matar Sarr turun lebih dalam atau lebih melebar untuk membantu, Casemiro dan Mason Mount dengan cekatan sering bertukar penjagaan dengan Anthony dan Garnacho. Saat Spurs mengambil kendali di paruh kedua, ada penurunan yang terlihat dalam cara menekan Manchester United. Porro dan Destiny Udogie menjadi jauh lebih mengancam di sepertiga akhir lapangan. Pemain pengganti Udogie, Ben Davies, juga berada dalam posisi sangat maju untuk mencetak gol kedua. Erik ten Hag pasti ingin mencari tahu mengapa timnya memulai pertandingan dengan menekan, tetapi kehilangan kendali permainan seiring berjalannya waktu. Prospek menarik gelandang tengah Spurs. Perbedaan yang paling terlihat setelah jeda istirahat adalah Spurs bermain lebih tinggi, yang membuat gelandang baru mereka menjadi lebih beringas. James Maddison tampil impresif, memancarkan ketenangan dalam penguasaan bola dalam beberapa kesempatan. Di sampingnya, Yves Bissouma mengulangi penampilan gemilangnya di Brentford pekan sebelumnya dengan merusak serangan Manchester United dan membantu Spurs mengambil inisiatif. Lalu ada pemain yang tidak biasa menjadi pahlawan kemenangan, yaitu Pape Matar Sarr, yang baru menjalani laga ketiganya di Premier League. Dipilih menggantikan Oliver Skip,
Sarr menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda dengan kemampuan tacklingnya, terutama saat melacak dan menghentikan Marcus Rashford di paruh kedua. Pape Matar Sarr agresif, kuat secara fisik, dan suka masuk ke kotak penalti lawan. Pemain berusia 20 tahun itu mencatatkan 3 dari 4 percobaan sukses pertama Spurs dalam pertandingan ini. Kemudian mengenai tiang gawang melalui pantulan dari Luke Shaw. Dalam beberapa momen penting dalam pertandingan ini, ia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk memanfaatkan pertahanan lengah Manchester United yang sangat mengawasi Dejan Kulusevski yang membawa bola dari garis samping hingga ke kotak penalti tanpa perlawanan sebelum mengirimkan bola kepada Sarr. Counter pressing Spurs terbukti jitu. Di paruh pertama, transisi serangan United memberikan kesan bahwa mereka akan mencetak gol setiap kali Tottenham kehilangan bola di lapangan. Namun setelah jeda, Spurs secara signifikan meningkatkan intensitas di lini tengah dan counter pressing mereka melindungi mereka dari transisi lawan. Upaya Sarr dan Bissouma dalam membatasi serangan balik United berarti bahwa tim Ten Hag tidak bisa menggunakan salah satu senjata terkuat mereka. Dan hanya sundulan Casemiro dan tendangan bebas dan peluang Anthony di awal paruh kedua yang menyebabkan Guglielmo Vicario menghadapi masalah di gawang Tottenham. Mengingat sifat menyerang dari taktik Postecoglou, tingkat counter pressing yang ditunjukkan Spurs di paruh kedua, Postecoglou harus memastikan Tottenham tidak terjebak dalam transisi di laga-laga berikutnya. Masih dini, tapi manajer Australia ini mengeluarkan performa yang jauh lebih baik dari skuad dengan komposisi sangat terbatas. Masalah Erik ten Hag di laga tandang berlanjut. Rekor menyedihkan Ten Hag dalam pertandingan tandang melawan 10 besar klub Premier League berlanjut. Hingga saat ini, manajer United hanya mencatatkan 1 kemenangan tandang melawan tim dalam kelompok 9 besar musim lalu. Dan kemenangan itu saat melawan Fulham dan terjadi melalui gol menit akhir Garnacho. Spurs mengalahkan United dengan cerdik, membebani daerah lapangan yang lemah dari United di sisi kanan dan mendominasi di lini tengah. Skuad Ten Hag kekurangan penyerang yang bisa memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh Bruno Fernandes. Ada juga kelemahan di area tengah yang memberikan peluang kepada lawan ketika mereka ditekan. Tim unggulan tahu cara mengeksploitasi itu. Meskipun masih awal musim, Casemiro tampak kelelahan dan kurang terlihat seperti seorang pemain yang pernah menang Liga Champions 5 kali. Tidak ada pemain dalam skuad MU yang memiliki mobilitas untuk mengatasi ancaman dari Bissouma dan Sarr. Dan tidak ada pemain yang benar-benar siap ketika diminta untuk mengiring bola melalui ruang padat dan membawanya melewati pertahanan Tottenham yang tangguh. Manchester United baru bermain 2 pertandingan, tetapi mereka bermain seolah-olah mereka kelelahan fisik dan mental yang biasanya muncul setelah lebih dari 30 pertandingan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.